Sosok makelar kasus BTS 4G marah besar ke para terdakwa. Penjelasan Firly Bahuri soal foto di lapangan bulu tangkis bareng Syahrul Yassin Limpo. Deretan kontroversi yang pernah dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Daftar menteri dari era Megawati hingga Jokowi terjerat kasus korupsi. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Fakta-fakta baru kembali terungkap dalam persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, mengaku diminta uang 2 juta US dollar oleh makelar kasus untuk pengamanan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Makelar kasus tersebut bernama Edward Huta Hayan. Fakta-fakta baru kembali terungkap dalam persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Kali ini terkuak adanya makelar perkara BTS Kominfo yang meminta imbalan hingga jutaan dolar. Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, mengaku diminta uang 2 juta US dollar oleh makelar kasus untuk pengamanan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G pada Bakti Kominfo. Galumbang menyebut makelar kasus itu bernama Edward Huta Hayan. Hal itu diungkapkan Galumbang saat menjadi saksi mahkota, yaitu terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lainnya dalam sidang lanjutan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di PN Tipikor Jakarta, Selasa 3 Oktober 2023. Duduk sebagai terdakwa dalam sidang kali ini ialah mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia (HUDEP UI) Yohan Suryanto. Jaksa menanyakan Galumbang, hal apa yang disepakati saat bertemu Edward. Galumbang mengaku Edward meminta uang sebesar 2 juta US dollar. Setelah saudara menjejaki Edward Huta Hayan, apa kesepakatan antara saudara dengan Edward Huta Hayan waktu itu untuk menolong Pak Anang dan Pak Irwan? Ya, dia minta uang, ya, seperti yang kesaksian kemarin saya sudah sampaikan, minta uang di depan 2. Saya tanya Pak Irwan, ada uang 2 nggak? Nggak ada. Ada uang apa? Ada uang 2 juta nggak? 2 juta apa ini? 2 juta ya, bukan 2 juta rupiah. 2 juta dolar lah Pak. 2 juta dolar, terus? Masa 2 juta rupiah? Galumbang mengatakan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan mengaku tak memiliki uang sejumlah yang diminta Edward. Dia menyebut Edward juga meminta proyek yang berujung penolakan dari Anang Ahmad Latif. Terus saya tanya Pak Irwan ada uang berapa? Oh nggak ada segitu, ada 1 juta. Ya udah, saya suruh anak buah saya antar ke Pak Edward. Nah, saya mau tanya, apakah pertemuan saudara dengan Edward ini ada kesepakatan 1,1 juta dolar ini? Apakah disampaikan juga kepada Pak Anang Latif dan termasuk pada Pak Menteri? Bahwa saudara menjajaki harusnya saya sampaikan, tapi seperti di BAP waktu itu waktu mereka pulang saya main golop, tapi akhirnya saya nggak jadi nyampein karena siangnya golop lagi saya dengan orang lain. Oke, jadi di sini saya ada sampaikan. BAP-nya ada di sini. Iya, di BAP persis seperti yang di BAP. Jadi akhirnya bukan saya yang menyampaikan, tapi yang saya tahu artinya karena waktu itu selain minta uang mereka minta proyek. Yang saya tahu Pak Anang akhirnya nggak setuju. Galumbang mengatakan Edward marah mendengar kalau tawaran mengamankan kasus ditolak.
Namun Galumbang mengaku tak tahu siapa yang menyampaikan penolakan itu ke Edward. Pada saat saudara bermain golf tadi, bukan saudara yang sampaikan ke Pak Menteri. Kemudian siapa yang sampaikan ke Pak Menteri? Saya tidak tahu karena saya harusnya saya habis golf menyampaikan. Saya seperti BP saya. Tapi tiba-tiba ada orang mengajak saya lagi main, jadi saya tidak sempat sampaikan. Saya tahunya setelah selesai, pokoknya tidak setuju, itu aja. Sehingga Pak Edward telepon saya marah-marah, itu aja. Nama Edward Huta Hayan sebelumnya juga muncul dalam kesaksian Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Irwan belak-belakan saat menjadi saksi di kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Irwan mengungkap ada makelar kasus yang menawarkan penghentian penyelidikan kasus ini. Hal itu diungkapkan Irwan saat menjadi saksi mahkota di kasus korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 26 September. Irwan mengatakan ada pihak yang mengancam Anang Ahmad Latif. Irwan menyebutkan pihak itu juga meminta-minta proyek dan menawarkan untuk penyelesaian penyelidikan. Hakim bertanya lagi, apakah ada orang yang menawarkan untuk menutupi kasus korupsi BTS tersebut? Irwan pun mengamini hal itu. Artinya kasus ini kasarnya bisa ditutup. Seperti itu, dimulai di bulan Juni atau Juli ya. Tahun 2022. Juni 2022. Iya. Coba saudara ingat 2022? Iya 2022 Pak. Iya. Ya, itu sudah diselidiki, sudah penyidikan itu. Mungkin beliau mulai mendatangi pihak bakti atau Kominfo itu dari sebelumnya. Hakim bertanya lagi siapa orang yang menawarkan penghentian kasus. Irwan menyebutkan orang itu mengaku sebagai pengacara dan bisa membantu menutup kasus korupsi BTS Kominfo yang diusut Kejaksaan Agung. Namanya Edward. Hah? Edward Huta Hayan. Edward Huta Hayan. Ya. Siapa itu Edward Huta Hayan? Beliau yang mengaku pengacara dan mengaku bisa untuk mengaku pengacara dan mengaku bisa mengurus, kenal bisa dengan mengurus. Ini, kenal dengan ya. Itu. Barangkali gitu, Pak. Iya, yang mulia. Irwan mengatakan ada uang yang sudah diserahkan ke Edward senilai 15 miliar rupiah. Irwan menyebut staf Galumbang bernama Indra yang membantu menyerahkan uang tersebut. Syahrul Yassin Limpo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dan isu yang mencuat saat ini, Ketua KPK Firly Bahuri diduga peras Syahrul Yassin Limpo. Bahkan Dirkrimsus Polda Metro Jaya lakukan penyelidikan. Namun, Ketua KPK Firly Bahuri berikan penjelasan. Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya mengonfirmasi soal pertemuan dengan ex-Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo di lapangan badminton. Syahrul Yassin Limpo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Status hukumnya diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, belakangan mencuat dugaan Syahrul Yassin Limpo juga diperas oleh pimpinan KPK. Hanya berselang 1 hari setelah Firly mementahkan isu dugaan pemerasan oleh dirinya maupun pimpinan KPK, beredar foto pertemuan Purnawirawan Jenderal Polisi itu dengan Syahrul. Dalam foto itu, Firly Bahuri terlihat masih mengenakan pakaian olahraga, sementara Syahrul mengenakan kemeja batik. Keduanya duduk di tepi lapangan dengan kudapan jagung rebus di dalam toples. Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan, foto itu juga menjadi menteri ekspos atau gelar perkara pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Terkait dengan foto yang beredar seputar pertemuan yang terjadi, juga telah direkomendasikan
dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 di ruang gelar perkara Bakwasidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Sementara itu, Firly Bahuri mengaku tidak mengundang Syahrul ke lapangan badminton. Menurutnya, politikus Partai Nasdem itu berinisiatif sendiri untuk datang menemuinya. Firly mengatakan pertemuan itu terjadi pada 2 Maret 2022. Selain itu, KPK belum menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementan. Menurutnya, dugaan rasuah di Kementan baru naik ke tahap penyelidikan sekitar Januari 2023. Firly juga membantah tudingan-tudingan lain seperti isu pemerasan dan penerimaan uang dalam jumlah miliaran rupiah dari Syahrul Yassin Limpo. Menurutnya, persoalan dugaan pemerasan yang saat ini mengarah ke pimpinan KPK merupakan bentuk serangan balik para koruptor. Meski demikian, ia mengklaim bahwa KPK akan mengungkap semua kasus korupsi di Kementan. Sementara itu, ex-komisioner KPK Saud Situmorang menduga terjadi pelanggaran etik dalam pertemuan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo. Menurut dia, terdapat aturan yang melarang pimpinan KPK bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara atau berpotensi diselidiki serta disidik atas alasan apapun. Saya pikir itu udah nggak ada keraguan lagi tentang pasal 36 dan 65, which is itu 5 tahun penjara buat yang bersangkutan. Itu satu. Menurut sumber intelijen yang dikutip Saud, laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dilakukan pada 2021. Di sisi lain, Dewan Pengawas KPK menyatakan tengah mengumpulkan keterangan terkait dugaan pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dengan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Samsudin mengungkapkan, sampai saat ini tim penyidik masih mempelajari laporan terkait dugaan pelanggaran etik tersebut. Adapun aduan tersebut sebelumnya disampaikan pihak Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada Jumat 6 Oktober 2023. Anggota komite tersebut mengatakan, Firly diduga melanggar pasal 4 Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Pasal itu tidak membolehkan setiap insan KPK bertemu secara langsung maupun tidak dengan tersangka, terdakwa, dan pihak lain yang berhubungan dengan kasus yang ditangani lembaga anti rasuah. Apa saja kontroversi yang pernah menerpa Firly Bahuri selama bertugas di KPK? Berikut deretan kontroversi yang pernah dilakukan Ketua KPK Firly Bahuri. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri lekat dengan kontroversi. Terbaru, Firly Bahuri diduga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Terlepas dari itu, dugaan pemerasan Firly terhadap Syahrul Yassin Limpo telah menambah daftar panjang jejak kontroversinya selama di KPK. Apa saja kontroversi yang pernah menerpa Firly Bahuri selama bertugas di KPK? Berikut daftarnya dilansir dari kompas.com. 1. Jemput saksi. Pada 8 Agustus 2018, Firly pernah menjemput langsung saksi yang hendak diperiksa penyidik KPK. Saat itu, dia masih menjabat sebagai Deputi Penindakan. Saksi yang dimaksud ialah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK saat itu, Bahrullah. Firly mengaku
Dirinya menjemput Bahrullah di lobi KPK dan sempat mengajak pimpinan BPK itu ke ruangannya. Firly saat itu menganggap bahwa perbuatannya hal yang wajar, lantaran saksi tersebut merupakan mitra kerjanya. Namun demikian, pada September 2019, dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena aksinya itu. 2. Bertemu petinggi parpol. Saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 3 DPR RI September 2019 lalu, Firly juga mengungkap pertemuannya dengan seorang pimpinan partai politik. Pertemuan itu terjadi di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018. Namun, dia bilang pertemuan tersebut tak disengaja. Firly mengaku hadir atas undangan rekannya, lantas bertemu dengan ketua umum partai politik yang kebetulan juga hadir di acara itu. Firly tak merinci nama ketua umum parpol itu. Ia hanya menyebut bahwa dia mengenal dekat suami dari ketua umum parpol tersebut. Firly pun mengaku tidak ada perbincangan politik dalam pertemuan itu. 3. Bertemu TGB. Firly juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), M. Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) pada 12 hingga 13 Mei 2018. Secara etik, Firly mestinya tidak bertemu TGB lantaran KPK ketika itu sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Wakil Ketua KPK saat itu, Saud Situmorang, mengatakan pertemuan Firly dengan TGB tidak berhubungan dengan tugas Firly sebagai Deputi Penindakan KPK. Firly dan TGB bertemu saat keduanya hadir dalam acara Hari Lahir Harlah ke-84 GP Ansor dan launching penanaman 100.000 hektar jagung di Bonder, Lombok Tengah, NTB. Keduanya tampak akrab berbincang dalam acara itu. Sehari setelahnya, Firly kembali didapati berbincang akrab dengan TGB dalam acara farewell dan welcome game tenis dan rem 162-WB di lapangan tenis Wirabakti. 4. Sewa helikopter. September 2020 lalu, Firly dinyatakan melanggar kode etik karena bergaya hidup mewah. Pangkalnya, Juni 2020, Firly yang ketika itu sudah menjabat sebagai ketua KPK menyewa helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Tindakan Firly itu pun dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch, ICW, serta Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, ke Dewan Pengawas Dewas KPK. 5. Bertemu Lukas NMB. November 2022 lalu, Firly menuai kritik lantaran bertemu dengan mantan Gubernur Lukas NMB yang tengah berperkara di KPK. Kritik datang salah satunya dari ICW. Namun demikian, KPK memastikan kedatangan Firly di kediaman Lukas NMB di distrik Koya Tengah, Jayapura, Papua tak melanggar kode etik. Sebabnya, saat itu Firly datang dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas. Oleh KPK, langkah Firly itu disebut masih dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi lembaga anti rasuah. 6. Pencopotan Brigjen Endar hingga pembocoran dokumen. Serentetan laporan dugaan pelanggaran kode etik menyangkut Firly juga diadukan sejumlah pihak ke Dewas KPK. Pada Senin 3 April 2023, Firly dilaporkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia, PB Kami, karena diduga melanggar kode etik terkait pemberhentian Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sehari berikutnya,
Dia dilaporkan langsung oleh Brigjen Endar Priantoro atas perkara yang sama. Endar juga sekaligus melaporkan Sekretaris Jenderal Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa. Selang 2 hari atau Kamis 6 April 2023, Firly kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas oleh Ketua Umum PB kami, Sultoni. Kali ini, Firly diduga terlibat pembocoran dokumen menyerupai hasil penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen tersebut bersifat rahasia dan disebut membuat kerja-kerja senyap KPK mengusut korupsi di ESDM menjadi sia-sia. Tak hanya itu, Firly juga dilaporkan ke Dewas Perkara karena diduga melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan BPK menaikkan penanganan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Laporan ini diajukan oleh kelompok aktivis 98 Nusantara. Kasus korupsi di Indonesia diibaratkan seperti menderita penyakit kanker, sudah memasuki stadium 4. Artinya, kondisinya sulit untuk dilakukan penyembuhan. Bahkan kasus korupsi atau operasi tangkap tangan tak henti-hentinya terjadi. Korupsi dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kemiskinan, sehingga penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan. Berikut daftar menteri dari era Megawati hingga Jokowi terjerat kasus korupsi. Jika Syahrul Yassin Limpo resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi, ini berarti sudah 6 menteri di era pemerintahan Jokowi yang tersandung kasus serupa. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan masa 2 presiden sebelumnya. Syahrul Yassin Limpo disebut telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapatkan informasi itu dari KPK sejak lama. Saya sudah dapat informasi, malah sejak kalau expose-nya itu kan udah lama ditawan tersangkanya, tapi resminya ketersangkaannya itu ya sudah dikeluarkan lah. Jika Syahrul resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi, ini berarti sudah 6 menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi yang tersandung kasus serupa. SYL bakal mengikuti jejak. 1. Idrus Marham, Menteri Sosial Korupsi Proyek PLTU Riau, 2 tahun penjara. 2. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, suap dan hibah KONI, 7 tahun penjara. 3. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, suap izin budidaya dan ekspor benih lobster, 5 tahun penjara. 4. Juliarti Batubara, Menteri Sosial, suap bansos COVID-19, 12 tahun penjara. 5. Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika korupsi proyek BTS 4G. Syahrul pun akan menjadi menteri kedua era Jokowi asal Partai Nasdem setelah Johnny yang tersandung korupsi. Sementara 4 menteri lainnya berasal dari partai yang berbeda-beda, yakni Golkar, PKB, Gerindra, dan PDIP. Adapun jumlah menteri di era Jokowi yang terjerat kasus korupsi lebih banyak dibandingkan masa 2 presiden sebelumnya, yakni Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Di era Megawati ada 3 menteri yang terjerat korupsi, yakni 1. Rohmin Dauri, Menteri Kelautan dan Perikanan, korupsi dana non-budgeter KKP, 7 tahun penjara. 2. Ahmad Sujudi, Menteri Kesehatan korupsi pengadaan alat kesehatan, 4 tahun penjara. 3. Hari Sabarno, Menteri Dalam Negeri, korupsi pengadaan mobil damkar, 5 tahun penjara. Sedangkan
5 menteri tersandung kasus korupsi selama pemerintahan SBY, di antaranya 1. Bahtiar Hamsyah, Menteri Sosial, korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi, 1,8 tahun penjara. 2. Siti Fadilah Supari, Menteri Kesehatan, korupsi pengadaan alat kesehatan, 4 tahun penjara. 3. Andi Malarangeng, Menteri Pemuda dan Olahraga, korupsi olahraga Hambalang, 4 tahun penjara. 4. Jero Waci, Menteri Pariwisata ESDM, korupsi dana operasional Menteri, 4 tahun penjara. 5. Surya Dharma Ali, Menteri Agama, korupsi dana haji dan dana operasional Menteri, 10 tahun penjara. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.